Yang pertama yang kita harapkan bahwa kita bisa memelihara keamanan ini relatif aman, kondusif. Itu yang kita harapkan. Apalagi sekarang dalam situasi kita masih dalam situasi COVID-19 ini. Jadi kita harapkan anggota bisa bekerja secara proporsional, profesional di dalam berbagai kegiatan, entah itu kegiatan preventif, preemptif maupun penegakan hukum. Itu satu. Dan yang kedua kita harapkan juga bahwa kalau situasi makin baik, COVID kemudian 19 ini selesai, kita harapkan anggota akan bekerja mungkin 2-3 kali lipat lebih daripada sekarang. Sebab misalnya kegiatan masyarakat yang selama ini banyak dilakukan di rumah, kemudian dia akan mulai melakukan aktivitas normal. Kemudian kita lihat misalnya para wisata dalam hitung-hitungan saya, perkiraan saya ini bisa kemudian membludak. Nah tentu keamanan akan kita kembali kita fokus masalah keamanan. Sebab yang selama ini orang banyak di rumah, kemudian terjadi tumpukan kegiatan masyarakat yang banyak, maka berbagai kejahatan bisa terjadi. Konvensional bisa terjadi, kemudian kejahatan transnasional bisa terjadi, karena kita akan banyak menerima orang asing. Nah selama ini kita memang sangat menyadari, karena aktivitas banyak dilakukan di rumah, orang keluar rumah, kejahatan konvensional itu dia turun, angkanya di kami turun. Jadi juga indeks kejahatan, crime index, itu juga fokus pada kejahatan-kejahatan yang misalnya selama ini pencurian ternak banyak. Kemarin itu agak turun dia. Pencurian kekerasan itu kemarin sebelum corona dia naik, sekarang agak turun. Tetapi kita tidak boleh lengah. Setelah COVID-19 ini, dengan adanya new normal, kita kendor, daerah kita hijau, maka orang akan berdatangan ke daerah kita. Karena orang sudah bosan berada di kota, bosan di rumah, maka dalam berbagai literatur saya melihat ini orang akan datang kepada tujuan wisata alam misalnya. Nah ini harus kita perhitungkan juga. Jadi prediksi kita ke depan. Ya, betul. Jadi memang terkait dengan ini bukan polisi pariwisata saja, ada beberapa. Satu, polisi pariwisata itu harus kita tingkatkan personilnya, artinya kuantitas dan juga kualitasnya. Kita sudah menyusun rencana jangka panjang itu untuk misalnya daerah yang ada objek pariwisatanya itu adalah pol air. Itu juga penting karena patroli perairan, daerah kita perairan itu akan kita tingkatkan. Kalau toh nanti misalnya tiba-tiba situasinya menjadi padat, maka kita akan geser dari Polda, kita geser ke tempat yang ada objek pariwisatanya. Sementara untuk fungsi yang lain yaitu polisi pariwisata kita sedang susun untuk perbanyak. Tapi untuk diketahui juga kita pengisian personil Polda NTT ini kita baru bisa mencapai 44%. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita penuhin, maka itu akan sulit. Caranya adalah dengan mengurangi, contoh beberapa waktu yang lalu kita menambah 5 Polres. Itu kita ambil dari Polres-Polres ini untuk yang penting ada kerangkanya dulu. Nah sementara untuk pol air kita udah siapkan kisi-kisi kerangkanya.